warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran. Kita akan bahas tentang MotoGP Silverstone kemarin, Cak. Sebuah kondisi di mana kita melihat ternyata pasukan Jepang sekali lagi selalu menderita dan menderita. Mereka berantakan, mereka suffering, mereka tidak mampu bahkan untuk nyodok 10 besar pun sangat kesulitan. Nah, Kang Mas, sebenarnya kalau kita lihat secara detail bagaimana jalannya race kemarin, bisa kita simpulkan bahwa KTM dan Ducati dan juga Aprilia memang luar biasa. Jadi kita lihat Eropa ini betul-betul level up. Pabrikan Jepang justru kemunduran, akan tetapi Eropa benar-benar sangat ketat. Persaingannya luar biasa ketat. Dan inilah yang membuat kita berpikir sebenarnya apa yang terjadi dengan pabrikan Jepang dan juga kenapa mereka sangat kesulitan. Apalagi, Cak, kita lihat ternyata Fabio Quartararo pun sempat merasakan bagaimana fairing Yamaha YZR M1 Protol, Kang Mas. Jadi bubar semuanya. Kita akan bahas pelan-pelan, termasuk juga kontroversi Pecco Bagnaia yang dikatakan seharusnya mendapatkan penalti, akan tetapi Tim Stewart membiarkan Pecco melenggang tanpa ada penalti. Jadi, Kang Mas, ini memang sebuah kondisi di mana banyak kontroversi. Banyak sekali pro kontra, bahkan gak hanya di Indonesia, karena di media-media luar dan juga para followers dan juga fans MotoGP protes keras dengan Tim Stewart yang seperti tutup mata pada kondisi di mana Pecco terindikasi menginjak garis hijau yang seharusnya mendapatkan penalti. Tenang, Kang Mas, kita akan coba bahas pelan-pelan. Yang pertama, Cak, mari kita lihat bagaimana pertarungan kemarin. Bisa kita simpulkan pada kondisi yang tricky sekali. Jadi Silverstone diguyur hujan, jadi sebelumnya kan dry, kemudian diguyur hujan. Dan semua pembalap sudah dipersilahkan untuk mengganti bannya menggunakan wet tire, tapi ternyata tidak satupun untuk mengganti bannya. Pastinya, Cak, masuk ke pedok atau ke pit mengganti motor itu akan membuang banyak waktu, dan itu yang menjadi acuan semua pembalap depan seperti Maverick Viñales, Espargaro, Binder, patokannya pasti Pecco. Kalau Pecco masuk ganti ban, pasti semua mengikuti. Tapi karena Pecco nggak masuk, maka semuanya pun nggak masuk, dan ini luar biasa, Cak. Dikatakan mereka luar biasa, mereka menggunakan ban slick tire yang mana sudah tergerus, kondisinya sudah kayak bubur kasarnya, dan mereka bisa melaju pada kecepatan tinggi. Ini pasti sangat sulit. Hasil dari balap kemarin ini sudah siapkan semuanya buat sampean semuanya tentang race Silverstone yang bisa kita sodorkan dalam video berikut ini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah hasil race kemarin di mana bisa kita simpulkan bahwa Alex Espargaro memang luar biasa, Cak. Secara fastest lap each rider kemarin, Alex menjadi pembalap terbaik dengan 2 menit 208 detik. Informasi buat sampean, pace ini lebih lambat dibandingkan dengan tahun kemarin, karena untuk best lap tahun kemarin di angka 1 menit 59 sekian detik dari pembalap Suzuki Alex Rins, dan ternyata untuk tahun ini hanya di kisaran 2 menitan. Secara lap time ternyata lebih lambat dibandingkan dengan tahun kemarin. Nah, Alex Espargaro di sini, Cak, menjadi pembalap terkencang ya untuk rankingnya pada race kemarin, di mana Alex menorehkan waktu 2 menit 208 detik pada lap ke-7. Kemudian yang kedua ternyata sama, Cak, Aprilia lagi, Cak. Aprilia menorehkan best lap 2:00.339 detik, dan ternyata disusul oleh Brad Binder. Jadi Binder dari KTM mampu menorehkan lap time 2 menit 00450 detik, baru Johann Zarco, dan barulah kelima Pecco Bagnaia dengan 2 menit 00537 detik. Baru kena Marco Bezzecchi yang crash. Nah, yang ketujuh adalah Alex Marquez, dan ranking 8 Miguel Oliveira. Baru Raul Fernandez, ke-10 Fabio Di Giannantonio, 11 Luca Marini, dan 12 Franco Morbidelli yang menjadi pembalap Jepang terbaik di sini, Cak. Kemudian 13 Jorge Martin dan 14 Marc Marquez untuk rankingnya, walaupun dia crash. Dan 15 Fabio Quartararo, 16 Augusto Fernandez, 17 Bastianini, dan 18 Jack Miller, dan terakhir adalah Joan Mir. Nah, ini adalah fastest lap each ridernya, jadi yang terkencang pada race kemarin. Jadi finishnya siapa aja, dan bisa kita simpulkan bahwa Alex Espargaro menjadi pembalap yang menjadi juara, maksudnya juara di Silverstone dengan total 118 km atau 20 lap. Dan kedua Pecco Bagnaia yang dramatis dikalahkan oleh Alex pada saat last lap. Dan ketiga Brad Binder, 4 Miguel Oliveira, 5 Maverick Viñales, 6 Jorge Martin, 7 Luca Marini, 8 Jack Miller, 9 Johann Zarco, 10 Raul Fernandez, dan terakhir adalah Iker Lecuona. Sementara yang not classified adalah Bastianini dan juga Marc Marquez yang terlibat sedikit senggolan, Cak, ya, senggolan sehingga crash. Kemudian juga Marco Bezzecchi yang crash pula, Alex Marquez, kemudian Joan Mir. Nah, sementara untuk setelah semuanya kemarin ya,
maka bisa kita lihat dari world standingnya. Pecco Bagnaia masih kokoh, justru lebih kokoh lagi karena dia sekarang terpaut 41 poin dari Jorge Martin. Bezzecchi karena dia crash harus drop di posisi ketiga, disalip oleh Martin. Pecco mengumpulkan 214 poin, kedua Martin, ketiga Bezzecchi, dan 4 Binder, lalu 5 Zarco, 6 Espargaro, dan 7 Marini. Alex Marquez 9, Maverick Vinales 10, Quartararo 11, Morbidelli 12, dan Fernandez Gigi ke-16 dan Nakagami 17, Bastianini 18, Marquez ke-19, lalu Fernandez ke-20 dan 21 Pedrosa, dan seterusnya. Nah, untuk World Championship Classification demikian ya. Ternyata Joan Mir marah, Cak. Lihat nih, di posisi ke-25 Kang Mas, gendeng tenan. Nah, sementara untuk World Championship Constructor, Ducati kokoh dengan 317 poin, disusul oleh KTM dengan 172 poin, kemudian Aprilia dengan 153 poin, Honda 89 poin, dan kelima adalah Yamaha dengan 84 poin. Kemudian untuk tim, maka Pramac Racing disusul Mani VR46, kemudian juga Ducati Lenovo, jadi semuanya Ducati, Cak, 1, 2, dan 3. Baru Red Bull KTM keempat, Aprilia Racing kelima, Monster Energy Yamaha ke-6, Gresini Racing MotoGP ke-7, LCR Honda 8, Gas ke-9, Cryptodata RNF Aprilia 10, dan 11 Repsol Honda Team. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan Bezzecchi? Kalau sampai nanya tentang Bezzecchi ini mengaku bahwa dia tidak membalap secara tidak wajar. Artinya memang secara kecepatannya, dari data telemetrinya, itu semuanya sama dengan lap sebelumnya. Braking areanya juga sama dengan sebelumnya. Akan tetapi ternyata informasi dari Bezzecchi kenapa dia bisa crash adalah yang pertama, dia merasa terhisap. Ya, jadi terhisap oleh udara atau slipstream dari MotoGP Pecco karena dia terlalu dekat. Jadi ini dikatakan oleh Bezzecchi yang membuat daya dorong motornya lebih kencang dibandingkan dengan sebelumnya, dan ternyata reaksinya dia untuk mengerem ini justru membuat ban depannya lost traction. Nah, ini kata Bezzecchi yang akan memberikan gambaran kesampaian seperti apa yang terjadi pada saat crash kemarin. Aku kuat di bagian tikungan tersebut, tapi begitu aku mengerem ban depanku terkunci. Jadi aku harus melepas rem sedikit dan disitulah aku tersedot masuk slipstream Pecco. Jadi motor seperti terdorong ke depan dengan kecepatan di atas wajar sehingga tuas rem kembali aku tarik. Disitulah ban depan sudah mencapai limit dan aku kehilangan traksi. Mungkin seharusnya aku keluar dari slipstream Pecco sebelum mengerem, tapi aku nggak nyangka banku terkunci gara-gara itu. Apalagi aku tidak telat mengerem atau terlalu gila dibandingkan dengan lap time sebelumnya. Jadi apa boleh buat? Untuk kejuaraan aku jelas sedih, tapi aku akan terus berjuang untuk menang. Apalagi aku kuat dalam setiap kondisi. Sayang banget sebenarnya karena kami bekerja dengan baik, tapi aku tidak bisa menyelesaikannya. Aku sangat menyesal, tapi memang aku ingin menyalip hari ini. Jadi yang penting adalah tetap positif di hari yang buruk dan kembali ke Austria dengan rasa optimis. Itu kata Bezzecchi. Jadi itu membuat dia ternyata terhisap ke depan pada saat dia sudah braking, sehingga disitulah dia kaget dan dia coba untuk rem lagi tapi sudah telat, Cak. Jadi memang itu daya dorong yang tidak diinginkan oleh Bezzecchi. Mungkin bisa nggak lurus aja secara slipstream, tapi dia agak geser ke kiri atau ke kanan supaya nggak terhisap dari slipstream Pecco Bagnaia. Itu yang dikatakan Bezzecchi, dan ternyata, Cak, ada sesuatu yang spesial di sini, kontroversi, yang mana tim dari KTM memprotes Tim Stewart karena mereka melihat bahwa Pecco sudah menginjak garis hijau tapi tidak diberikan penalti. Jelas sekali bahwa di sini ternyata Pecco memang menginjak garis hijau. Ini adalah case yang sama dengan yang terjadi dengan Brad Binder, di mana dia diberikan penalti di Asen kemarin kalau nggak salah ya, dan dia diharuskan mundur 3 posisi, bahkan ada di mana dia harus merelakan podiumnya. Dan di sini jelas sekali bahwa ban dari Pecco sedikit melebar. Nah, alhasil sekarang sudah muncul nih meme-meme lucu nih. Brad Binder menginjak garis hijau, mendapatkan penalti, dan di samping kanan ini adalah Pecco Bagnaia yang juga menginjak. Dan ternyata di sini bisa kita perhatikan Tim Stewart dapat sindiran dari para fans MotoGP di luar negeri. Jadi Tim Stewart pada saat melihat Binder menggunakan teropong yang sangat tajam ya, jadi setiap jengkal aja paham. Nah, kemudian untuk Bagnaia ternyata Stewartnya matanya buta, Cak. Ditutupin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dan kenapa Pecco tidak diberikan penalti, tidak diberikan hukuman? Ternyata konfirmasi dari Tim Stewart, mereka menyatakan bahwa
mereka tidak menemukan indikasi atau alat untuk sensornya itu tidak berbunyi, Cak. Berikut kata Film Steward. Jadi dipastikan ya menurut dari Film Steward bahwa Peko tidak melebihi batas lintasan, jadi ban dianggap tidak menyentuh garis hijau walaupun ada gambarnya, Cak. Ini juga diperkuat oleh sensor yang tidak aktif. Itu konfirmasi dari pihak Film Steward yang membuat berang para fans MotoGP yang mungkin agak kontra ya dengan Peko ya, kita nggak tahu, tapi yang jelas lihat nih. Jadi ini rame banget ya, kita lihat di sini. Rame banget komen-komennya di luar negeri ya. Jadi adalah lihat nih, some rules for riders from certain countries and others for the rest ya kan. Jadi aturan itu memang untuk beberapa pembalap dan juga ya pembalap khusus dengan juga dari negara tertentu. Jadi nggak semua negara, ini artinya menyindir, Cak. Karena kan kita tahu Peko dari Italia, sementara juga pembalapnya motornya Italia, dan orang yang bercokol di sana kan rata-rata memang orang-orang yang Spanyol Italia itu intinya. Sementara kita tahu KTM ini kan dari Austria. Nah ini dia, for Italian no track limit rules applied. Am I right? Ya kan. Nah ini nyindir MotoGP. Ya ini memalukan ya kan. Dia tidak dipenalize, tidak dipenalti, dan this happened in the last lap dan ini juga terjadi pada last lap sebelumnya itu dilarang juga. Nah itu kata dari Pak Tober namanya ya. Dan ini nggak tahu nih bahasanya bahasa apa. Kita lihat lainnya, Cak. Nah ini ada tulisan KTM fansboy menangis dengan komen-komen ini ya kan. Jadi seperti ini, if that was Binder, jadi jika itu terjadi pada Binder, dia pasti akan dipenalti 2 kali. I mean we can see it. Jadi mereka bisa melihat faktanya demikian. Tapi ada juga pembela media ini ingin supaya Dorna dibenci karena menolong Peko. Nah enggak, ini ada juga yang membela karena kan sensor tidak ke-trigger. Jadi nggak hidup nih. Regulasi ini tidak diaplikasi ke Ducati. IWP sih nggak akan membela siapapun, nggak akan membela Peko, nggak akan membela Binder ataupun KTM. Dari kacamata pribadi memang aturan ini konyol, itu aja. Kenapa sih pembalap hanya geser beberapa senti harus dipenalti? Seharusnya Binder kemarin pun nggak usah dipenalti, karena ya hanya berapa senti sih, Cak. Bagaimana MotoGP nggak makin menyusahkan, ya menyusahkan lagi, membosankan, Kang Mas. Karena ya pembalap kan jadi mikir, mau adu salib mikir, semuanya diatur. Ban sedikit geser aja nggak boleh. Harusnya ada toleransi lah, kalau geser segitu oke lah seharusnya ya. Jadi ini pun sebenarnya harusnya nggak usah dipermasalahkan, tapi ya kita nggak bisa nyalain KTM juga, karena di balapan kemarin, gara-gara ini ya, gara-gara kondisi yang beberapa sentimeter menginjak garis hijau tadi, ternyata Binder harus mundur dan kehilangan podium. Ya 2 kali lagi. Ini kan konyol. Makanya saat ini sedang panas, Cak. Kita nggak tahu seperti apa, karena KTM walaupun ditolak oleh Film Steward dengan kata-kata tersebut, katanya KTM akan coba untuk melobi kembali, karena mereka merasa bahwa ini nggak fair. Nah sekarang teman komen aja, kira-kira fair nggak dengan itu? Itu ya, itu yang pertama mengenai kontroversi dari Peko Bagnaia dan juga Binder. Dan mari sekarang kita lihat seperti apa Marc Marquez. Tidak bisa avoiding, jadi memang kondisi yang slippery, licin, dan juga dia merasa bahwa ternyata secara performa Marc Marquez nggak ngotot. Itu intinya, Marquez nggak ngotot, dia calm, dia santai, karena dia tahu di mana levelnya, dan dia nggak mau seperti kemarin di mana dia harus kehilangan yang namanya cedera ya, maksudnya kehilangan posisi dan dia crash, cedera dan sebagainya. Tapi sekarang semuanya under control. Dia menyatakan bahwa semuanya under control, semuanya tidak di-push. Dia hanya ingin memahami seperti apa motornya. Bahkan kemarin pada saat race sprint ya, dia sempat menunggu Joan Mir. Dia sengaja dibilang demikian karena satu, Cak, yang menjadi catatan Marc Marquez adalah motor RC ini memang butuh diimprove banyak. Dan informasi dari Marquez, dengan dia di belakang Mir, dia jadi tahu apa sih yang kurang dari motor RC ini, melihat dari belakang dan juga dia merasakan. Jadi secara umum Marquez walaupun dia crash kembali, dia merasa dia happy, nggak masalah, karena dia crashnya bukan karena nge-push, enggak. Jadi dia nggak on limit, enggak, tapi dia sesuatu special condition dengan MotoGP race. Ini juga kesel karena disenggol oleh Marquez, tapi ya udahlah, itu kita nggak usah bahas terlalu jauh. Tapi yang jelas memang saat ini Marquez kembali crash, tidak mendapatkan apapun, dan yang paling miris, Cak, ternyata kondisi yang terjadi pada Fabio Quartararo, Kang Mas. Fabio pada saat dia ingin menyalip Luca Marini, dan kita lihat di sini. Oh ya, teman-teman semuanya,
Banyak yang komen, Cak IWB jangan diputus-putus dong kalau slow motion kayak gini. Kalau sampean ingin IWB bener-bener runningin, langsung ini channel yang kena ciduk sama Dorna. Jadi langsung hilang channel Iwan Benaran. Makanya sampean harus maklum, yang penting sampean dapat gambaran aja seperti apa sih detik-detiknya. Jadi kita bisa memberikan simulasi ke sampean, tidak harus membahayakan dari channel ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Cak, memang sebelumnya Fabio mengatakan bahwa mereka menggunakan fairing yang baru, dan fairing ini memang belum bisa dikonfirmasi, tapi secara umum feelingnya sudah positif. Dia di belakang sendiri, tapi dia bisa merangsek ke depan. Sempat dia berjibaku di posisi 12, itu suatu hal yang oke banget ya, karena dia kan start dari posisi 21 nih. Dan ini momen dimana dia kehilangan fairingnya pada saat dia mencoba untuk nyalip luka Marini. Lihat nih, Cak ya. Dari sini dia masuk ke dalam. Nah dari sini sebenarnya ya, kalau dari kacamata pribadi harusnya memang luka ini memberikan jalan, Cak. Karena kan secara jarak ya, ini dari kamera ini ya, Ibu nggak tahu dari samping banget ya, tapi kalau kita lihat dari sini, seharusnya luka bisa memberikan jalan karena sudah masuk dan moncong motor Fabio sudah lebih di depan gitu ya. Tapi ternyata nggak dikasih. Nah, dia langsung rebah di sini nih. Nah, rebah dan terpasang ngerem Fabio kayak gini ya. Tuh, rebah, Fabio tegakin motor, kalau nggak bisa tabrakan. Dan di sini terjadi momen, yes, ini kehilangan. Ini dia nih. Jadi kehilangan fairing depannya protol, Cak, hilang, Cak. Ini dia momen dimana awalnya kita berpikir crash nih. Ternyata alhamdulillah Fabio nggak crash. Jadi dia menegakkan motornya, dan ini serpihan dari fairingnya yang terhantam bagian belakang motor dari luka Marini. Dan lihat nih, sampai sempat masuk ke roda sini, tertahan, lihat nih kayak gini. Kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau sama lihat tuh, tertahan seperti ini, serem banget nih. Dan dari sini kita lihat semuanya moncongnya ini luar biasa ya. Baru sekarang kita lihat moncong MotoGP yang telanjang begini di atas trek baru sekarang. Dan seperti ini kondisinya. Ya, jadi protol habis, Cak. Dan terpaksa gara-gara ini akhirnya Fabio harus masuk ke pit, mengganti motor dan menggunakan langsung ban wet tire sehingga lap time-nya bisa lebih kencang. 3 lap terakhir seperti ini, Cak, kondisi motor. Nah, lihat kan, waduh, ini moncong dari RMR-nya kelihatan. Kondisi motor dari Yamaha YZR M1 ya. Kalau kita lihat gambar bersihnya seperti ini, Cak. Nah, ini dia moncong depannya dari YZR M1, dan ini jadi terekspos bagaimana dalamannya. Ya, ECU dan sebagainya, kabel-kabel semuanya kelihatan. Dan kalau kita perhatikan ini dia. Ini kalau nggak salah ini kamera, Cak, di sini, Cak. Nah, seperti ini moncong rem R-nya. Jadi menarik banget ya. Kita lihat banyak sekali kabel-kabel, gila. Ya, kondisi dari Yamaha YZR M1 kemarin, dan akhirnya Fabio hanya finish di posisi ke-15. Ya better lah ya, jauh lebih baik dibandingkan dengan pada saat spin race kemarin, di mana dia nggak bisa improve dan hanya tetap di posisi 21 ya. Jadi ini kondisi YZR M1 yang semuanya kelihatan kabel-kabelnya, Kang Mas. Nah, ini ada logo MotoGP, memang semuanya homologasi. Yes. Ya, apes juga ya ternyata ya. Memang pabrikan Jepang lagi suffering banget. Ya, itu sih sekelas, Cak, mengenai gambaran buat sampean tentang MotoGP kemarin. Bagaimana, Kang Mas? Sudah padang jinglang terang ya. Bagaimana Marc Marquez, kemudian juga kita lihat Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, dan juga Pecco Bagnaia. Pecco sendiri memang sejauh ini merasa nyaman dengan motornya. Dia merasa cukup pede dengan motornya, termasuk Alex Spargaro. Dia happy banget karena Alex merasa bahwa sejak hari Sabtu itu motornya enak. Dan juga di hari Minggu dia merasa bahwa turning ability. Jadi kan semuanya feeling, Cak. Jadi kata Alex Spargaro, tim sudah melakukan kerjaan dengan sangat baik. Turning ability motor luar biasa, gripnya luar biasa, akselerasi luar biasa, sehingga dia merasa sangat nyaman pada saat ngejar Pecco. Makanya secara speednya ya, kita lihat bagaimana fastest each ridernya Alex Spargaro atau Aprilia lah ya, secara umum menjadi pembalap terkencang ya dari Maverick dan juga Alex Spargaro. Semuanya Josh Gandos juga. Dan kalau mengenai KTM, kita juga salut buat KTM karena memang KTM ini improve-nya banyak banget. Jadi kalau sampai nanya tentang KTM, memang kita nggak lepas dari pengembangan KTM yang selalu bekerja sama dengan vendornya, karena frame dan juga suspensionnya itu satu rumah produksi racing, yakni WP. WP ini kan milik KTM. KTM itu jadi satu. Ini beda banget dibandingkan dengan MotoGP bike lainnya yang menggunakan Ohley. Sasisnya juga dari beberapa
vendor yang berbeda seperti Kalex khususnya. Tapi kalau untuk yang KTM ini luar biasa karena sasisnya, suspensinya itu satu rumah produksi, yakni ya udah KTM, payung KTM aja karena WP itu punya KTM ya. Jadi itu informasi update IWB buat semuanya. Ada rumor yang kencang sekali bahwa Zarco saat ini ditawarin oleh LCR Honda. Rumor berkembang kencang banget bahwa Zarco akan diikat 2 tahun oleh LCR Honda, dan saat ini memang Zarco sedang galau, galau banget. Soalnya kenapa? Dia merasa ingin menggunakan kemampuan dari Ducati, the winning bike, tapi dia ingin sesuatu yang berbeda, ingin new challenge. Tapi ya kita lihat seperti apa. Apakah Zarco akan mengambil tawaran dari LCR selama 2 tahun ke depan, kontraknya langsung, atau dia masih menggantung dengan Pramac. Kita lihat seperti apa. Update IWB, demikian Cak dari Silverstone. Dari rumah maksudnya, buat race Silverstone. Semoga mencerahkan sampean semuanya. Dan kalau sampean suka video sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampean sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandas.